organisasi adaptif adalah bentuk desain organisasi modern yang ditandai oleh fleksibilitas, kolaborasi lintas fungsi, pengambilan keputusan yang cepat, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang dinamis. Robbins menjelaskan bahwa organisasi itu dituntut untuk bersifat lebih adaptif, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan eksternal maupun internal. Lalu pendekatannya sendiri adalah menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel, karena ketika kita masih menggunakan pendekatan tradisional itu kurang cukup fleksibel. Nah, oleh karena itu manajer itu perlu mengembangkan desain dan strategi perubahan yang lebih ramping dan inovatif. Tidak seperti struktur tradisional yang mungkin masih kaku dan hierarki. Struktur adaptif itu mampu mengurangi batas-batas vertikal maupun horizontal, seperti memberikan otonomi lebih kepada karyawan dan tim, serta mendorong arus informasi yang lebih terbuka, lalu jaringan kerja yang lebih dinamis, lalu ada organisasi virtual, serta pembelajaran keberlanjutan sebagai fondasi utama dalam menjalankan aktivitasnya. Lalu desain ini itu memberikan organisasi mampu bereaksi lebih cepat terhadap perubahan, inovasi, dan kebutuhan pelanggan, karena proses koordinasi menjadi lebih lancar dan sederhana. Selanjutnya adalah struktur tim, di mana struktur tim ini adalah desain organisasi yang mengelompokkan seluruh pekerja ke dalam tim-tim kecil yang mandiri dan fokus pada tujuan tertentu. Nah, dalam struktur ini pemberdayaan karyawan itu sangat tinggi karena tim itu diberi kesempatan untuk merancang rencana atau cara kerja mereka sendiri tanpa garis komando yang kaku dari atas ke bawah. Lalu setiap tim ini bertanggung jawab penuh terhadap hasil kinerja di area mereka masing-masing. Nah, pada organisasi besar, struktur tim ini biasanya melengkapi struktur fungsional dan membantu meningkatkan fleksibilitas, inovasi, serta produktivitas. Sebagai contohnya adalah Larry Page and Sergey Brin, yaitu pendiri Google. Nah, mereka ini menciptakan struktur perusahaan yang menangani sebagian besar proyek besar ke dalam tim-tim kecil yang fokusnya itu lebih ketat. Nah, dalam struktur ini, pemberdayaan karyawan itu sangat penting karena tidak ada garis wewenang manajerial yang mengalir dari atas ke bawah, dan sebaliknya, tim karyawan ini itu merancang dan mengerjakan pekerjaan dengan cara yang mereka anggap itu terbaik. Nah, tetapi tim-tim tersebut juga bertanggung jawab atas semua hasil kinerja di area mereka masing-masing. Nah, dalam organisasi besar, struktur tim melengkapi ada struktur fungsional atau divisi yang umumnya ada dan memungkinkan organisasi memiliki efisiensi birokrasi serta fleksibilitas yang ditawarkan oleh tim. Nah, perusahaan itu seperti yang pertama adalah Amazon, yang kedua ada Boeing, yang ketiga ada Hewlett Packard, lalu ada Louis Vuitton, Motorola, dan Xerox misalnya, secara ekstensif menggunakan tim karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, ciri-ciri struktur tim ini yaitu itu tadi, tidak ada garis wewenang yang kaku seperti organisasi tradisional, lalu pemberdayaan karyawan yang tinggi. Jadi tim tadi kan menentukan cara mereka bekerja sendiri-sendiri, lalu juga bertanggung jawab dengan hasilnya. Lalu strukturnya itu lebih datar karena tidak banyak lapisan manajer di sana. Lalu yang pasti yang namanya tim itu pasti akan ada kolaborasi. Nah, keunggulannya itu mereka tuh jadi lebih cepat untuk beradaptasi terhadap perubahan di era sekarang. Lalu mereka tuh lebih peka dan menghasilkan kreativitas dan inovasi yang tinggi karena mereka bekerjasama dengan tim, lalu akan mendorong sebuah partisipasi dari beberapa anggota dalam tim, lalu ada komitmen dan ada kepemilikan hasil. Selanjutnya yaitu struktur matriks dan juga struktur proyek. Nah, struktur matriks yaitu desain organisasi yang menggabungkan struktur fungsional dan juga struktur proyek, sehingga karya nantinya bekerja di bawah dua komando sekaligus, yaitu dari manajer fungsional dan juga
manajer proyek. Nah, model ini memungkinkan penggunaan spesialisasi dari struktur proyek tersebut secara lebih efisien. Nah, penggunaan spesialisasi ini maksudnya itu menggunakan spesialisasi karyawan untuk mengerjakan sebuah proyek sehingga menciptakan efisiensi dan juga meningkatkan koordinasi dari lintas departemen, karena yang bergabung pada struktur metrik ini yaitu dari antar lintas departemen lainnya. Karena karyawan nantinya akan mendapatkan 2 komando sekaligus dari struktur proyek dan juga dari struktur fungsional, sehingga menciptakan rantai komando ganda yang membutuhkan komunikasi dan juga komunikasi yang baik antar manajer, sehingga bisa menciptakan koordinasi yang baik dari setiap manajer-manajer tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman antar manajer. Jadi struktur matriks ini karyawannya itu lintas antar departemen teman-teman, sehingga menciptakan kolaborasi dalam satu proyek. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kelincahan kolaborasi antar karyawan dari lintas departemen tersebut, sehingga mereka itu menciptakan kolaborasi yang dari setiap kalian mereka itu yang berbeda-beda. Nah, sehingga menciptakan efisiensi dengan memanfaatkan kolaborasi tersebut dan juga keahlian mereka dari masing-masing di berbagai departemen untuk kebutuhan proyek yang sedang mereka kerjakan. Selanjutnya yaitu struktur proyek. Struktur proyek adalah desain di mana seluruh pekerjaan organisasi dijalankan melalui tim proyek tanpa departemen fungsional yang tetap. Nah, pada struktur proyek ini dibentuklah tim khusus untuk suatu proyek tertentu. Nah, sifatnya ini tidak harus terus-menerus berada dalam satu departemen fungsional, karena sifatnya itu dia tidak permanen, sehingga karyawan berpindah dari suatu proyek ke proyek lain berdasarkan kebutuhan. Nah, karena sifatnya tidak permanen ini dan juga menciptakan sebuah karyawan yang harus berpindah-pindah sesuai dengan kebutuhan, itu menciptakan fleksibilitas dan juga responsif terhadap perubahan, sehingga memaksa karyawan itu untuk selalu bisa beradaptasi kepada perubahan dari setiap proyek, karena mereka bersifatnya berpindah terus-menerus, sehingga menciptakan responsif dan juga fleksibilitas setiap perubahan. Berbeda dengan struktur matriks di atas, struktur proyek ini dia tidak memiliki departemen formal atau tempat kembalinya karyawan setelah proyek itu selesai, teman-teman. Tapi sebaliknya, karyawan membawa keahlian, kemampuan, dan juga pengalaman yang spesifik yang setelah mereka mengerjakan proyek sebelumnya, itu mereka membawa ke proyek selanjutnya yang akan mereka kerjakan. Sehingga mereka tidak memiliki tempat departemen formal untuk mereka kembali, tapi mereka melanjutkan ke proyek selanjutnya. Selanjutnya ada learning organization. Learning organization sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama ada berbagi pengetahuan secara berkelanjutan. Karyawan terus memperoleh, membagikan, dan menerapkan pengetahuan baru untuk perbaikan kerja. Contohnya, yaitu karyawan saling mengajarkan cara kerja yang lebih cepat. Misalnya, cara menata barang agar lebih rapi dan cepat ditemukan. Yang kedua ada kolaborasi lintas fungsi dan tingkatan. Maksudnya, informasi mengalir bebas antar departemen dan level organisasi untuk mendukung pemecahan masalah. Contohnya, bagian kasir memberi informasi ke bagian gudang bahwa barang tertentu cepat habis, sehingga bagian gudang bisa langsung menambah stok. Yang ketiga ada minim hambatan dan struktural fisik. Maksudnya struktur dibuat fleksibel sehingga komunikasi dan kerja sama lebih mudah. Contohnya, kalau punya ide, karyawan bisa langsung menyampaikan lewat grup kerja tanpa harus menunggu rapat besar. Yang keempat, ada tim kerja yang berdaya atau empowered teams. Maksudnya, tim diberi kewenangan membuat keputusan dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Contohnya, tim toko boleh memutuskan sendiri cara merapikan rak atau cara melayani pelanggan tanpa harus menunggu instruksi dari atasan. Yang kelima, ada peran manajer berubah, yaitu manajer bukan lagi pengontrol, tetapi menjadi fasilitator, pendukung, dan advokat bagi tim. Contohnya, manajer membantu tim agar pekerjaannya lancar, seperti menyediakan alat yang dibutuhkan, bukan hanya mengatur-ngatur saja. Yang terakhir ada keunggulan kompetitif. Di sini maksudnya adalah kemampuan belajar dan beradaptasi menjadi sumber keunggulan berkelanjutan. Nah, maksudnya itu, toko yang cepat belajar dari kesalahannya, semisal penataannya kurang rapi, akan lebih cepat memperbaiki diri dibandingkan toko yang lainnya. Selanjutnya adalah mengapa struktur adaptif ini penting.
Struktur adaptif penting karena dunia bisnis saat ini bergerak sangat cepat, penuh persaingan, dan seringkali tidak bisa diprediksi. Dalam situasi seperti ini, organisasi tidak dapat lagi mengandalkan struktur tradisional yang cenderung kaku dan lambat dalam pengambilan keputusan. Dengan menggunakan struktur adaptif, perusahaan dapat merespon perubahan dengan lebih cepat, mengurangi hambatan birokrasi, dan mendorong lahirnya ide atau inovasi baru. Selain itu, struktur adaptif mendukung kolaborasi lintas tim, membuat arus informasi lebih terbuka, dan memaksimalkan kemampuan serta kreativitas karyawan. Semua ini membantu organisasi lebih kompetitif dan lebih efisien dan mampu berkembang meskipun lingkungan bisnis terus berubah. Struktur organisasi adaptif merupakan pendekatan desain organisasi yang sangat relevan bagi dunia bisnis modern karena memberikan fleksibilitas, kecepatan respon, dan kemampuan berinovasi yang lebih tinggi dibandingkan struktur tradisional. Dengan mengurangi birokrasi yang artinya struktur adaptif meminimalkan aturan yang terlalu panjang, alur persetujuan yang berlapis, dan proses administratif yang memperlambat tindakan. Jika dalam organisasi tradisional, setiap keputusan harus melewati banyak level manajerial. Dalam struktur adaptif, keputusan dapat diambil oleh tim atau individu yang paling dekat dengan masalah. Hal ini membuat respon lebih cepat, lalu meningkatkan kolaborasi serta mendorong pembelajaran dan pengambilan keputusan yang lebih mandiri. Artinya tuh karyawan diberi kewenangan lebih besar untuk mengambil keputusan tanpa harus menunggu instruksi dari atasan. Hal ini mempercepat proses bisnis dan meningkatkan rasa tanggung jawab karyawan. Mereka memiliki otonomi untuk mengeksekusi ide atau solusi yang dianggap paling tepat. Struktur adaptif memungkinkan organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat dan kompleks. Dalam kondisi lingkungan yang tidak stabil, organisasi yang mampu beradaptasi akan lebih mudah mempertahankan keunggulan kompetitif dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, struktur adaptif bukan hanya sebuah pilihan tetapi menjadi kebutuhan strategis. Artinya di tengah lingkungan yang tidak stabil, organisasi tidak bisa hanya mengandalkan struktur tradisional. Adaptasi harus menjadi bagian inti strategi bisnis. Itu bisnis modern beroperasi dalam era VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Karena itu struktur adaptif bukan sekadar pilihan alternatif, tetapi kebutuhan untuk bertahan jangka panjang bagi organisasi yang ingin tetap relevan, berkelanjutan, dan unggul dalam persaingan.